Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi dalam devotion pagi hari ini. Mari kita terima berkat yang baru dari Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi yang dilimpahi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu Tuhan yang boleh memberikan tuntunan bagi hidup kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini dalam Victorious Devotion kita akan membahas topik tentang serving with excellence in Christ ya. Di bulan September ini kita mau terus melayani dengan komitmen dan kualitas terbaik sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan ya. Pasukan, siap, komandan. Pasti bagi para pelayan Tuhan yang dulu mengikuti camp ESC pasti nggak akan pernah lupa dengan kata-kata ini ya. Ketika komandan berkata pasukan, siap dan kita dengan lantang mengucapkan siap begitu ya. Nah, ketika dikatakan moto 1, wah, kita akan segera berkata, melayani adalah suatu kehormatan, bukan beban. Moto 2, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Moto 3, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ikut camp, pasti itu adalah kalimat-kalimat yang tidak asing ya. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan Yesus saat ini datang dan berkata kepada kita, hai hambaku, apa jawaban kita? Apakah siap Tuhan? Atau kita malah diam aja? Atau mungkin kita gak meresponi panggilan Tuhan kepada setiap kita ya. Nah Bapak Ibu, saat camp itu bagi saya pribadi ya, ketika camp ESC itu benar-benar membakar semangat saya, api roh saya untuk terus melayani Tuhan pada masa itu gitu ya. Aduh, itu udah lama banget, berapa puluh tahun, kayaknya belasan tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sana kita diajarkan bagaimana melayani dengan pelayanan yang excellent, yang maksimal dan 100%. Bukan cuma sekedar pelayanan yang hanya wow gitu ya. Ya Bapak Ibu, kalau pergi ke satu bank swasta ya yang sangat terkenal, bahkan security-nya aja melayani dengan luar biasa gitu ya. Mereka dengan sigap memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, para pelayan-pelayan, para pekerja-pekerja Kristus yang tentunya kita melayani Sang Raja, Raja di atas segala raja ya, pemilik jagat raya ini, pemilik dari seluruh alam semesta ini, bahkan pemilik hidup kita gitu ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan? Apakah kita melayani dengan asal-asalan, dengan main-main, atau melayani dengan maksimal ya? Masihkah roh kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan? Masihkah roh kita bergairah melayani Tuhan? Masihkah kita excited ketika kita melayani Tuhan ya? Masihkah sukacita itu melingkupi hati kita saat melayani Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan saat ini kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini adalah satu ayat firman Tuhan yang tentu sudah sangat familiar di telinga kita, bahkan sudah hafal gitu ya. Ini adalah firman Tuhan yang berulang kali mungkin disebutkan gitu. Nah, semangat yang menyala penting untuk menjaga ketekunan kita di dalam pelayanan, dan Paulus mengingatkan setiap kita untuk menjaga gairah rohani dalam melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa gairah kita bisa surut ketika kita melayani Tuhan ya? Kenapa kok rasanya akhir-akhir ini semangat melayani kita mulai kendor gitu ya? Kok kayaknya ketika diberikan tugas pelayanan, jadwal pelayanan, kok kayaknya enggan gitu ya? Kok kayaknya kita nggak memberikan effort yang sama ketika dulu kita pasca ESC gitu ya. Roh kita berkobar-kobar, kok kayaknya kayaknya selalu manise gitu ya ketika kita disuruh untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, diumpamakan seperti sebuah handphone yang baterainya
itu pasti bisa lowbat ya. Ketika baterai handphone lowbat, tentu kita akan segera ngecharge gitu ya. Kita charge lagi baterainya, pasti baterainya kembali full gitu ya. Kalau baterainya udah full kembali, pasti kita bisa pakai lagi. Nah, sama dengan kita semuanya. Kita bisa bergairah kembali melayani Tuhan ketika kita selalu terhubung dengan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus adalah sumber dari segala sumber ya. Roh Kuduslah yang akan terus menjaga api roh kita supaya kita terus bergairah di dalam melayani Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak pernah terputus. Kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan ketika kita terus terhubung kepada sumbernya. Ketika roh kita terus terhubung kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, semangat datang dari persekutuan dengan Roh Kudus itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia hendak terangkat ke surga, dan firman Tuhan ini disampaikan kepada para murid. Dan kita tahu para murid mereka semuanya berkumpul di Yerusalem, di loteng di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan Roh Kudus ya, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus kepada setiap mereka. Dan ketika mereka menerima pencurahan dari kuasa Roh Kudus, wow, begitu dahsyatnya mereka melayani Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan seorang rasul yang bernama Petrus, ya Petrus kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Sekali berkhotbah dia bisa membaptis sampai 3.000 orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, pentingnya Roh Kudus di dalam diri kita yang tetap tinggal di dalam hidup kita. Pentingnya kita terus menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Makanya jangan heran kalau kita katakan, aduh, saya kayaknya nggak bergairah lagi melayani. Saya kayaknya males nih kalau lagi melayani. Pertanyaannya, kita terkoneksi nggak dengan Tuhan, gitu ya. Ketika kita sudah mulai undur dalam pelayanan, Bapak Ibu, mari yuk kita mau cross check kembali persekutuan dengan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih intim dengan Dia? Apakah kita masih terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Nah, saya itu orangnya suka traveling ya Bapak Ibu. Saya kemana pergi gitu ya. Kayaknya kalau libur pokoknya sebisa mungkin saya gunakan untuk saya bisa mengeksplor tempat-tempat baru begitu. Tentunya tempat di mana saya pergi gitu ya, ada sukacita tersendiri gitu ketika berada di sana. Tetapi dari semua tempat yang saya jalani Bapak Ibu, ada satu tempat ya yang saya tidak akan pernah bisa lupakan, yang saya akan selalu pingin kembali ke tempat tersebut, pengen kembali ke tempat tersebut gitu ya. Dan saya nggak mau menggantikan tempat tersebut dengan hal apapun gitu. Tempat apakah itu Bapak Ibu? Ya, tempat itu adalah di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Saya nggak bisa bandingin tempat-tempat yang saya jalani dengan ketika saya berada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat ternyaman, tempat terindah, tempat saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa sukacitanya saya berada dalam hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, tidak ada satu hal pun yang akan membuat kita lemah. Tidak ada satu hal pun yang akan membuat kita undur dari Tuhan. Ya, masalah, tantangan, pergumulan, apapun, semuanya enjoy aja. Karena kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita tetap terkoneksi dengan sumber dari segala sumber. Sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber penghiburan, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu terus jaga api roh kita. Mari terus bangun koneksi kita dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, kita akan terus berkobar ketika kita mengingat bahwa tujuan pelayanan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, di situ dikatakan bahwa ketika kita mengingat segala sesuatu yang kita lakukan adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, mungkin semangat kita mulai pudar ya ketika kita merasa kok dalam pelayanan aku kerja sendiri. Kok kayaknya ketika saya melayani saya nggak dapat dukungan dari teman-teman sepelayanan gitu ya. Kok rasanya aku udah melakukan ini tapi aku nggak dihargai gitu ya. Aku kayak dipandang sebelah mata gitu. Namanya daging kita kok rasanya pengen gitu ya dihargai ya. Dengan segala jerih lelah yang sudah kita lakukan, dengan segala sesuatu usaha yang sudah kita lakukan. Terus begitu melihat mungkin teman-teman sepelayanan mungkin kurang menghargai apa yang kita lakukan, mungkin mulai
undur gitu ya, mulai undur semangat kita melayani Tuhan ya. Tetapi Bapak Ibu, yuk kita ingat kembali dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, karena itu entah kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan untuk makan aja, untuk minum aja, kita harus ingat kita itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pelayanan kita ya, baik itu di gereja dimanapun kita berada, ketika kita tahu bahwa kita itu melakukannya untuk Tuhan, ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita merasa dipandang sebelah mata, kok kayaknya aku kerja sendiri, kok yang lain kayaknya tidak mendukung. Ketika kita tahu aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan terus berkobar, kita tidak akan menjadi surut, kita tidak akan menjadi undur daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah ingat, pelayanan bukan beban tetapi sukacita. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kembali ingat moto 1 tadi yang dalam ESC ya, melayani adalah suatu kehormatan bukan beban. Jika sampai hari ini kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup Bapak Ibu, itu artinya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan yang besar Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu diangkat sebagai menteri oleh Pak Prabowo saat ini ya, Bapak Ibu diangkat jadi menteri menggantikan menteri apa gitu. Waduh, itu rasanya wow, luar biasa, aku diangkat jadi menteri, menterinya presiden gitu kan. Nah, itu pasti kita senang luar biasa ya Bapak Ibu. Sama, ini kita sedang melayani raja di atas segala raja, melayani Tuhan gitu ya. Tuhan kasih kesempatan kita melayani. Kalau masih sampai hidup saat ini Bapak Ibu, yuk sukacita layani Tuhan ya. Sukacita melayani Tuhan itu tidak bisa disandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena kita tahu sekali lagi siapa yang kita layani. Ketika kita menyadari pribadi yang kita layani adalah pribadi yang di atas segalanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebuah lagu yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu, lagu Insinyur Niko ini sangat memberkati saya sendiri. Tuhan, siapa aku? Kok aku layak melayani Tuhan? Yuk Bapak Ibu, kembali lagi kita melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan egonya kita, bukan untuk menyenangkan egonya kita Bapak Ibu ya. Ketika kita diberi satu cobaan, ada satu penyakit, ada satu tantangan ya, mungkin kita berkata, saya bahkan juga pernah berkata begitu. Saya katakan, Tuhan, kalau cobaan ini berlalu, kalau penyakit ini selesai, saya mau belajar untuk melayani Tuhan seumur hidupku. Ketika ada pergumulan, saya bilang itu doa, saya berdoa seperti itu sama Tuhan gitu ya. Tetapi ada juga malah orang sebaliknya, ketika dapat tantangan, cobaan, malah undur dari Tuhan, berkata, aduh Tuhan gimana sih, kok Tuhan nggak menjaga hidup saya, kok Tuhan harus berikan cobaan ini gitu ya. Memang kembali lagi kepada respon pribadi setiap pribadi Bapak Ibu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali lagi ke poin yang satu tadi, karena kita sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan, karena kita sudah tidak terhubung dengan sumber dari segala sumber sukacita kita ya, sumber yang menyalakan roh kita, yang membangkitkan roh kita di dalam Dia, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Anugerahku cukup bagimu, apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau, kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 9a. Ketika kamu memandang salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hosti suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang. Itu kata Santa Teresa Calcutta. Bapak Ibu, yuk terus bangun spirit kita. Biarlah terus roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, yuk jaga terus api roh kita ya. Terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Roh Kudus ya.
Biarlah kiranya di pikiran kita terus sadar bahwa melayani Tuhan itu adalah tujuannya memuliakan Tuhan, Bapak Ibu ya. Tujuannya memuliakan Tuhan, dan jadikan pelayanan itu bukan beban, tetapi sukacita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena kesempatan yang masih Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Keep on fire. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Kami boleh terus on fire di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan terus terhubung dalam persekutuan dengan Engkau, sehingga Tuhan api roh kami boleh terus terjaga. Tuhan bangkitkan setiap roh kami, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan kami mulai undur daripada Tuhan, kami mulai patah semangat di dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya api roh-Mu saat ini membakar setiap hati kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, keep on fire. Tuhan Yesus memberkati.